Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Oke. Kenapa nggak alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar? Boleh sekali lagi? Oke. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan dulu biar nggak ngantuk. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, biar ilmu yang kita pelajari hari ini berkah dan bisa masuk ke kepala kita nih. Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan untuk KM memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa, mulai. Doa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Biar makin tambah semangat, kita bernyanyi dulu ya. Hari ini kita menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Hafal nggak? Oke, silakan berdiri semuanya. Aku berjanji padamu, menunjukkan airku, tanah airku Indonesia. Oke, baik. Tadi kan kita sudah menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, kira-kira menurut pendapat kalian nih, lagu tersebut punya makna apa ya? Ada yang mau berbicara? Silahkan. Oke, Anyelir. Bagaimana Anyelir menurut pendapat Anyelir? Makna dari lagu tersebut? Lagu tersebut menceritakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang besar. Dari lagu tersebut menceritakan bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan yang besar. Setuju nggak? Setuju. Indonesia itu adalah negara kepulauan yang luar biasa besar. Siapa yang mau berpendapat selanjutnya? Oke, Rizla. Bagaimana Rizla? Banyaknya pulau di Indonesia menjadikan Indonesia itu letak yang strategis. Banyaknya pulau di Indonesia membuat letak Indonesia itu menjadi sangat strategis. Betul ya Rizla. Jadi letak Indonesia itu memang sangat strategis sehingga wah menjadi negara Indonesia itu negara yang amat sangat beragam gitu. Keren. Terima kasih Rizla dan Anyelir, kasih tepuk tangan dong untuk pendapatnya. Baik. Nah, bener banget ya. Jadi lagu dari Sabang sampai Merauke ini jika Ibu hubungkan dengan materi hari ini amat sangat berhubungan ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini itu adalah kalian ya sebagai peserta didik itu harus mampu mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang tadi Rizla dan Anyelir bilang, negara Indonesia itu adalah negara kepulauan yang amat sangat beragam, strategis, dan sebagainya. Ya, sehingga yang namanya Indonesia itu beragam, bermacam-macam dari segi sukunya, agamanya, ras, dan antar golongannya. Nah, itu yang harus kalian pahami dan harus kalian tahu untuk tujuan pembelajaran hari ini ya. Oke. Adapun kriteria penilaian yang akan Ibu nilai pada hari ini masih seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya di mana Ibu akan menilai kalian dari segi sikap. Misalkan dari segi tanggung jawabnya, dari segi keaktifannya, dari segi religiusnya. Ya, jadi nanti dinilai nih apakah misalkan Anyelir itu bagus, Salwa itu bagus atau tidak nih. Jadi gitu ya dilihat. Jadi makanya harus diperhatikan dengan benar. Adapun model pembelajaran yang akan kita pakai hari ini adalah problem based learning. Maksudnya di sini adalah kalian nanti akan Ibu arahkan untuk berdiskusi, mengamati video ya, video yang akan Ibu sajikan. Nanti silahkan masing-masing kelompok kalian analisis ya. Jadi ini tuh misalkan dari segi keberagaman itu seperti apa sih? Apakah ada potensi untuk perpecahan dan sebagainya? Lalu gimana sih cara menyelesaikannya dari keberagaman yang ada gitu ya? Nah, baik. Sebelum ke pembelajaran inti nih, Ibu ingin bertanya kepada kalian, setujukah kalian kalau misalkan Indonesia disebut negara yang beragam? Setuju nggak? Sepakat?
Sepakat ya. Jadi kalau misalkan kalian mengatakan kalau misalkan Indonesia itu adalah negara yang amat sangat beragam, kira-kira nih kita analisis ya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Misalkan kalian bisa mengamati, mengingat-ingat, coba di lingkungan rumah sekitar kalian, kira-kira nih perbedaan apa saja yang ada di sekitar rumah kalian atau lingkungan sekolah ini? Silahkan terserah. Apa Rizla? Perbedaan suku dan agama. Perbedaan suku dan agama. Jadi banyak gitu di sekitar kamu menemukan, oh ini ada dari suku Batak Bu, ada agamanya, saya punya misalkan teman yang agamanya Kristen, Hindu, Buddha, begitu? Betul? Ya, atau misalkan yang sukunya berbeda Bu, ya jadi ada yang, atau rasnya Bu, ada yang misalkan kulitnya itu misalkan ada ras Asian Mongoloidnya, ada Cina-Cinanya, gitu. Misalkan ada yang eksotis kulitnya Bu, ada berbagai macam lah, ada yang sawo matang dan sebagainya. Jadi gitu ya, jadi beraneka ragam. Jadi dari segi warna kulit, dari segi bentuk fisik dan sebagainya itu berbeda-beda, dan itu adalah unik. Itu yang disebut dengan keberagaman, dan itu sesuatu hal yang tidak boleh kita sepelekan. Kan yang namanya manusia itu unik dengan segala perbedaannya. Ada positif, ada negatif, ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi apakah itu jadi permasalahan untuk kita ngebully seseorang? Tidak kan? Ya terus kenapa harus selalu menghina teman? Kan itu tidak baik ya. Jadi tidak boleh gitu. Nah, itu yang ingin Ibu kasih tahu ke kalian hari ini. Itu yang ingin Ibu dan kalian pelajari hari ini supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu gitu ya. Oke. Nah, Ibu ingin pembagian kelompok dulu ya. Jadi pembagian kelompok ini kan sudah ya di minggu lalu. Ibu udah susunkan. Jadi kelompok hari ini Ibu akan bagi menjadi 4 kelompok ya. Sesuai yang sudah kita diskusikan di minggu lalu ya. Kalian sudah deal kan ya, kelompoknya ada 4. Yang pertama itu adalah kelompok suku dengan anggota Raihan, Fikri, Lingga, Rezi, Zamzam, Vanessa, Jessica, dan Rizla. Buku paketnya silahkan dipersiapkan. Ya, buku catatannya silahkan dipersiapkan. Kalau misalkan nanti ada hal penting ketika Bu Tiwi menjelaskan, silahkan ditulis ya. Ditulis di buku catatan, jadi silahkan kalian menulis karena catatan itu nanti akan berguna untuk kalian belajar di rumah ya. Jadi silahkan untuk dicatat. Baik. Nah, kita belajar dari pengertian terlebih dahulu ya. Jadi apa itu keberagaman? Nah, Ibu ingin ada yang membantu Ibu untuk menyebutkan, barangkali siapa yang mau menyebutkan tentang pengertian keberagaman? Rais boleh? Coba Rais. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Betul, terima kasih Rais. Nah, keberagaman itu adalah suatu kondisi atau suatu keadaan di mana di situ terdapat banyak banget perbedaan. Apa aja sih Bu perbedaannya, memang apa saja gitu. Nah, Ibu kasih lagi nih. Perbedaan tersebut biasanya silahkan ditulis, ada dalam hal perbedaan suku Bu. Wah, di Indonesia suku bangsa banyak banget banyaknya ya. Lalu ada perbedaan apa lagi Bu? Ada perbedaan dari segi agama. Coba, agama yang diakui di Indonesia kan banyak ya. Ada berapa? Ada 6. Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, banyak kan? Nah, itu yang dimaksud beragam, jadi lebih dari satu macam gitu. Nah, kemudian dari segi keyakinan hampir mirip dengan agama. Oke, ada keberagaman ras. Ras di Indonesia itu menyebar kan banyak. Yang mayoritas misalkan ada Malayan Mongoloid, misalkan seperti Bu Tiwi, seperti kalian. Ini sepertinya kalau Ibu lihat dari ciri-ciri fisiknya, kita itu adalah ada di ras Malayan Mongoloid. Kecuali kemudian ada Lingga ada nggak Lingga? Mana? Ya Lingga ada agak sipit-sipit dikit. Tadi kan Ibu pernah berbicara ya, Lingga itu kayaknya agak ada turunan Chinese-nya ya gitu. Jadi kelihatan muka, jadi fitur wajah tuh bisa terlihat gitu biasanya kalau keberagaman ras. Oke, antar golongan. Jadi antar golongan tuh biasanya sebenarnya mencakup semua. Jadi bisa dari segi mata pencahariannya apa, dari segi pekerjaan gitu maksudnya, atau dari segi status sosial di masyarakat dan sebagainya. Ya, oke, bisa tambahin misalkan ini dari segi budaya Bu, boleh bisa masuk, bisa. Budaya di Indonesia banyak banget. Keseni tari Bu, boleh nggak? Rumah adat Bu, wah banyak luar biasa itu mah ya. Oke, jadi pokoknya banyak banget. Nah,
Materi sudah Ibu sampaikan, ya, materi sudah Ibu sampaikan. Ibu punya satu video. Nah, Ibu punya satu video. Ya, sebelum kita memutarkan video, kalian kan sudah berkelompok nih, ya, sudah berkelompok. Nah, Ibu ingin kalian nanti menganalisis tentang video tersebut. Nanti silahkan kalian simak baik-baik dan cermati, ini kira-kira keberagaman apa aja ya yang muncul di video ini. Apakah ada potensi terjadi pertentangan, ya, permusuhan dan sebagainya. Terus gimana ya solusi supaya kita tuh tetap bersatu gitu. Oke, kelompok keberagaman suku mana? Oke, kelompok keberagaman suku. Nah, ini LKPD-nya ya. Kemudian kelompok keberagaman ras mana? Kelompok keberagaman ini apa ya? Agama. Oke. Dan kelompok keberagaman suku. Oh, ini antar golongan. Antar golongan kan? Iya, oke. Nah, silahkan ya, video ini amati. Nanti hasil analisisnya nanti ada arahan dari LKPD harus seperti apa. Oke, baik, kita mulai videonya ya. Silahkan untuk diperhatikan. Keberagaman etnis dan agama yang ada di Indonesia dapat dijadikan keunggulan jika dikelola dan juga dirawat dengan baik. Gambaran ini bisa kita lihat dari sebuah sekolah di Medan, Sumatera Utara yang menerapkan konsep pembauran yang mengedepankan toleransi demi persatuan. KPD-nya silahkan dilihat. Di situ ada dua yang harus kalian kerjakan. Ada deskripsi mengenai keberagaman yang kalian miliki masing-masing. Analisis video ada bagaimana analisis kalian. Silakan nanti bisa karena itu berupa klip, jadi bisa ditarik kasihin ke temen. Misalkan siapa yang mau mengerjakan sebelah sini, siapa yang mau mengerjakan sebelah sini. Jadi bisa dicopot, nanti tinggal disatukan lagi. Silahkan kalau sudah mengerti aturannya seperti apa, kalian bisa mulai untuk berdiskusi. Ibu berikan waktu kurang lebih sekitar 20-30 menit, silahkan. Baik, sudah selesai semuanya? Oke. Kalau misalkan sudah selesai, berarti saatnya untuk mempresentasikan ke depan kelas. Persiapkan nanti 2 orang perwakilan untuk tampil di depan kelas. Nanti kalau ada yang ingin mengomentari penampilan temannya di depan, ingin mengapresiasi, atau malah ingin bertanya, silahkan ya, acungkan tangannya gitu. Baik. Ibu akan menggunakan well of name. Ibu nggak akan tahu nih siapa yang tampil duluan, jadi harus siap-siap. Oke. Kita mulai untuk spin. Oke. Keberagaman suku dulu, terakhir keberagaman antar golongan. Oke, silakan. Contohnya dengan membuat tempat beribadah untuk masing-masing agama. Karena Indonesia adalah negara yang beragam, dalam kita saling menghargai dan menghormati seperti yang dilakukan anak-anak yang ada di video ini. Ada yang mau berkomentar? Berpendapat? Cukup? Cukup? Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok keberagaman suku. Coba perhatikan ke depan. Oke.
Terima kasih ya untuk semua penampilannya. Ibu kasih 2 jempol. Keren, luar biasa. Kesimpulan yang bisa kita ambil. Ada yang mau menyimpulkan? Hari ini kita berarti belajar tentang apa saja? Keberagaman, suku, agama, ras, dan antar golongan. Pentingnya persatuan, walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu Indonesia. Apa manfaat setelah kalian mendapatkan materi keberagaman ini? Jadi lebih paham? Jadi akan lebih menghargai orang lain? Walaupun berbeda ya, kita tetap menghormati. Oke. Gimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Seneng nggak? Benar. Oke. Alhamdulillah kalau misalkan senang. Oke, untuk minggu depan kita masih mempelajari tentang keanekaragaman sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, tapi kita lebih menitik beratkan kepada sikap toleransinya. Lebih diperdalam lagi bagaimana sih perilaku-perilaku kita dalam melaksanakan atau dalam menghargai perbedaan tersebut. Begitu ya. Oke, silahkan sekarang ada evaluasi yang harus dikerjakan. Ada handphonenya kan? Silahkan kalian cek grup WhatsApp-nya. Di situ ibu sudah berikan link Google Form-nya. Silahkan kalian untuk mengerjakan soal sejumlah 10. Ya, waktunya sekitar 5 menit. Ya, silahkan kalau sudah dicek. Kalau yang sudah ada linknya, silahkan untuk diklik dan memulai mengisi. Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Silakan yang belum ada kuota atau tidak bawa handphone bisa dikerjakan. Ibu kasih kesempatan pulang sekolah sampai jam 12 malam nanti ya untuk diberikan kesempatan mengerjakan kembali. Oke, Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Kita ketemu lagi minggu depan. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.